daerah Muhammadiyah Tegal, Sugeng Rawuh Pak ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Insya Allah pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan tema yaitu tentang prinsip komunikasi dalam Islam. Nah, ini bagaimana komunikasi yang baik dalam Islam. Kita harus santun, kita harus sopan, karena komunikasi itu juga merupakan bagian dari akhlak. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai pengajian pagi hari ini, mari bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan beliau Bapak Kiai Haji Fahim Hamam, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rektor Unimus yang kami hormati, beserta wakil rektor, PK, Kaprodi, kepala lembaga, segenap ibu bapak dosen karyawan dan semua keluarga besar Unimus yang kami hormati. Di pagi hari ini mari kita awali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan Pak Rektor. Selamat datang Prof. Asri. Nabi memberi peringatan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afi fi jazadihi wa inna kutayumihi wa ta'anama hisanalahu dunya. Siapa yang di pagi harinya mendapatkan rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya, insya Allah Bapak Ibu semua hari ini aman di tempat itu, aman, tidak kena musibah bencana, tidak ada gempa, tidak ada perang, aman. Yang kedua, di pagi hari mu'afi fi jasadihi, sehat fisiknya, insya Allah Bapak Ibu semua sehat gini. Alhamdulillah sehat semua. Dan yang ketiga, indah mutayaumihi, punya makanan pokok untuk sehari ini, insya Allah semua kita punya makanan MPG, insya Allah siang ya Pak Jumain. Maka kata Nabi, jika pagi hari kita ini aman, sehat dan punya makanan, faka'annama hisadalahu dunya, seakan-akan dunia sudah berkumpul dalam dirinya. Maka ini perlu kita sadari bersama di pagi hari, senantiasa bersyukur karena Allah memberi perintah kepada kita ini untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Wadkuruni akurmu waskuruni walan takfurun. Ingatlah kau kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian mengkufuriku.
Saya juga bersyukur, alhamdulillah dapat kehormatan lewat Prof. Mas Ruhi untuk bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Unimus lewat pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa mari selalu kita aturkan salawat dan salam kepada uswatun hasanah qudwah kita, panutan junjungan teladan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Ibu bapak, keluarga besar Unimus yang berbahagia, saya hadir dari Tegal bersama Pak Tubori yang pakai jaket Muhammadiyah, beliau bendahara BTN, dan juga Mas Hafiz, teman saya, dan juga Mas Faiz dari eksekutif BTN. Kami juga sekaligus nanti akan mengurus SK PCN. Kebetulan kantor PWN sekarang sedang di Unimus. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di WA Pak Rahmat untuk memberi tema apa pada kajian Kamis pagi ini. Ya, sehubungan dulu pernah belajar ilmu komunikasi, dan saya melihat bahwa dunia sekarang juga sedang banyak hubungan dengan komunikasi. Setiap hari ternyata antara 6 sampai 8 jam habis waktunya kita untuk berkomunikasi. Maka pagi ini saya ingin menyampaikan bab yang sehari-hari sudah kita jalankan, namun kita kaitkan dengan ajaran Islam. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada mitos populer ya, yang sudah sering kita dengar, bahwa ibu-ibu, para wanita hari memproduksi 20.000 kata per hari. Adapun bapak-bapak, ini mitosnya adalah hanya 7.000 kata per hari. Ini sudah sering kita dengar. Ternyata setelah kita teliti, coba Bapak Ibu nanti cari di Google, di ChatGPT ya. Ternyata itu hanya mitos. Dari jurnal ilmiah ternyata hasil seorang ahli menyebutkan produksi per kata per hari antara pria dan wanita itu selisihnya tidak signifikan. Wanita 16.000 sekian kata, laki-laki 15.000 sekian kata per hari. Ternyata kesimpulannya, produksi kata per hari itu bukan atas dasar gender, tapi atas dasar pribadi masing-masing. Jadi ada laki-laki yang produksi kata per harinya banyak, ada ibu-ibu yang sedikit ya, yang mungkin pendiam, tidak pernah komen di grup, hanya ngintip-ngintip. Tapi ada pria laki-laki yang setiap hari bicara, bahkan di WA, di grup itu juga selalu komen, memposting dan sebagainya. Jadi intinya berkaitan komunikasi ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam jumlah produksi katanya, kata per hari yang diucapkan. Selama ini kita mendengar bahwa wanita lebih banyak, mungkin ya, tapi ternyata tidak terlalu banyak bedanya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali pembahasan komunikasi dalam Islam ini dalam Al-Quran ya. Ini landasan kenapa kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi. Ini ada kisah cerita ada seorang kakek dan nenek ya, yang hidupnya harmonis, romantis sampai usia sudah tua. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang di sini sudah status kakek nenek. Prof. Mas Ruhi, alhamdulillah. Di antara yang merekor
Bukhari juga. Ini kalau kita lihat ada orang tua, sepuh, kakek, nenek, hidupnya romantis, harmonis. Maka timbul pertanyaan bagi kita yang muda. Nah ini ada yang nanya, apa rumusnya? Apa resepnya? Kok kakek nenek ini di usia sudah tua tetap romantis, harmonis? Apa jawaban kakek ini, Pak? Jawabannya ternyata dia mengatakan kami berdua ini punya prinsip jemu jati kendi. Jemu jati kendi. Maka seorang pemuda ini bertanya, oh berarti kakek nenek ini setiap hari minum jamu ya? Nah, kakek ini menjelaskan, nah yang kami maksud jamu jati kendi itu adalah kami berdua punya prinsip jamu jaga mulut, jati jaga hati, kendi kendalikan diri. Oh maksudnya itu kata pemuda ini. Jadi ternyata hubungan antar suami istri, antar atasan bawahan, antara karyawan dan bos, ya. Kemudian jika keluarga, tetangga, saudara, teman sekerja, teman organisasi, itu bisa harmonis, bisa romantis ya. Itu jika kita ini punya 3 hal ini. Di antaranya tadi yang disebut pertama Pak, jaga mulut. Jaga mulut. Nah, jaga mulut ini bukan berarti kita harus diam terus. Tapi tentu kita harus punya mindset. Ternyata seperti kata orang Arab, salamatul insan fi lisan. Selamatnya seseorang atau keselamatan seseorang itu tergantung pada penjagaan lisannya. Lisan. Jadi banyak orang hidupnya damai, ada yang satunya selalu rame. Itu karena faktor lisan. Maka ini jaga mulut, kaitan nanti kita pelajari tentang komunikasi. Kemudian tadi jamu jati, jaga hati. Ini juga ilmu yang sangat penting Bapak Ibu. Ini sebenarnya konsep Nabi. Nabi kan sudah pernah memberi sabda dalam riwayat Bukhari Muslim, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika dia baik maka semua akan baik, jika buruk semua akan buruk. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Qalbu pakai qaf bukan kaf. Kalau kaf itu anjing kalbu. Nah, ini diterjemahkan oleh seorang penulis Otomi James Clear bahwa ternyata Bapak Ibu, nasib hidup seseorang itu dimulai dari hatinya. Ini kan sesuai sabda Nabi. Kenapa? Urutannya adalah apa? Hati orang itu akan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi karakter, karakter mempengaruhi nasib. Nah, di sini rumusnya Nabi itu sudah diilmiahkan oleh seorang penulis James Clear tadi. Ternyata hati manusia itu sangat mempengaruhi nasib seseorang. Nah, maka kita hadir dalam pengajian ini juga itu dalam rangka mengasah hati, supaya hati yang ada penyakit-penyakitnya itu kita buat, kita obati. Ya. Kalau rumusnya obat hati ada 5, ya. Baca Quran dengan maknanya, sholat malam, kemudian puasa, berkumpul dengan orang soleh, yang kelima berzikir. Di antara kita di sini berarti kumpul, insya Allah ini orang-orang soleh semua.
Yang kedua ada aspek zikirnya, ya, zikir. Nah itu Bapak yang dimuliakan Allah. Kita kembali tadi cerita kakek itu, jamu jaga mulut, jati jaga hati, kendi kendalikan diri. Nah ini kendalikan diri juga merupakan cara kita menjaga hubungan supaya tetap harmonis, romantis. Karena termasuk dari ciri orang bertakwa itu adalah wal-kadhiminal ghaidh, menahan emosi marah. Jadi kendalikan emosi. Ternyata takwa itu bukan hanya urusan ibadah ritual saja. Takwa itu ada kaitan dengan emosional passionnya, kecerdasan emosionalnya. Maka masjid ini juga disebut Masjid At-Taqwa. Ya, sama masjid saya Pak. Mas Rui pernah yang di exit tol Tegal lagi Wernan depan Cepelemu itu ada masjid kecil At-Taqwa. Sama, saya ketua takmirnya. Nah di antara ciri takwa itu wal kadhiminal ghaidh wal afina minas. Nah itu rumus, ternyata kita selamat itu di antaranya jaga mulut. Nah, kita coba kaji tentang komunikasi. Ini landasannya bahwa ternyata setiap ucapan kita ini bernilai dan dipertanggungjawabkan. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat 18. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, ini kesadaran kita bahwa apa yang kita ucapkan setiap hari ternyata itu ada yang awasi, yang mencatat kita ngomong apa, bicara apa, ngerasani apa, ya, memposting apa, ternyata ada yang mencatat. Kemudian kita lihat secara pengertian dalam Islam, ya, kalau dalam bahasa Latinnya komunikasi common, yaitu artinya sama. Bagaimana apa dalam pikiran kita dengan yang kita ajak bicara itu bisa nyambung, bisa sama. Adapun dalam bahasa Arab komunikasi dalam Islam itu bisa dimaknai tawassul, proses saling menyampaikan pesan, ya. Atau juga ittisal. Ittisal itu proses agar pesan itu sampai. Itu secara bahasa dalam bahasa Arabnya. Dalam perspektif Islam, komunikasi bisa dimaknai tawassul, saling menyambung pemahaman, ya, pesan, menyampaikan pesan. Jadi ada proses untuk kita menyampaikan pesan. Dan ittisal itu adalah proses agar pesan itu sampai secara pengertian umumnya dalam Islam. Jadi komunikasi bukan sekedar berbicara, tapi memastikan pesan diterima dengan baik. Jadi setiap hari kita ternyata menghabiskan waktu antara 60 sampai 80% waktu hidup kita sehari itu untuk berkomunikasi. Ini menurut penelitian ahli. Ya, sehingga sukses gagalnya kita berkomunikasi bisa menentukan sukses dan gagalnya kehidupan. Ya. Ada orang yang gagal dalam hidup dikarenakan tidak mampu, ya, untuk berkomunikasi yang baik. Ya. Dan banyak orang yang sukses, salah satu rumusnya tadi bisa menjaga. Ya. Tadi ada jamu, jati, kendi. Termasuk saya pernah melihat ada di sebuah TK, ya, sekolah taman anak-anak itu, ada sebuah papan tulisannya biasakanlah ucapan tomat. Tomat ini apa? Ternyata tomat itu tolong, maaf, terima kasih. Ini dari anak-anak sudah dilatih Bapak Ibu. Sekarang ada gejala, ya, generasi alfa ini, anak-anak yang baru ini, anak TK SD sekarang itu
Cara mereka membiasakan ucapan tolong, ya, atau maaf atau terima kasih. Ya. Nah ini PR untuk kita para orang tua. Jadi kalau saya singkat, di samping jebu jati kendi, kita perlu juga jus tomat, ya, jus tomat. C-nya adalah jadika, U ucapan, S sehari-hari, tomat, T tolong, maaf, T-nya terima kasih. Ini 3 kata yang penting Bapak Ibu. Ucapan yang harus kita latih ya kepada anak-anak kita. Ya. Nanti terbiasa sampai besar. Kalau dari kecil sudah nggak biasa ucapin tolong, maaf, terima kasih, ini biasanya sampai besar susah ya, untuk ucapin kata tolong, maaf, terima kasih. Ini disingkat tomat. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Al-Quran komunikasi kita manusia ya, atau yang memiliki arti hampir sama dengan komunikasi ya, baik itu bicara atau menyampaikan, itu banyak sekali. Ada kata lafaz yang dikeluarkan, kaul, ucapan, kalam ya, kalimat, kemudian nabrak, berita penting, itu juga bentuk komunikasi. Ada khobar ya, itu berita yang biasa. Ketika kita membaca surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, wahai orang beriman, jika datang kepada orang fasik binaba, dengan membawa naba itu berita penting, maka apa perintah Allah? Fatabayyanu, maka kamu cek and recheck, kamu harus klarifikasi, kamu harus mencari kebenarannya. Tabayyun. Jadi Al-Quran sudah mengatur sedemikian rupa Bapak Ibu. Karena ini artinya berita penting. Kalau berita yang tidak penting tidak perlu tabayyun, karena nggak penting, bikin capek kalau semua berita harus ditabayyun. Nah, ini berita penting. Kaitan ada tuduhan korupsi, tuduhan perzinahan, berita-berita yang sangat penting untuk masyarakat kita, agama kita, itu harus ditabayyun. Ada hewan, dialog, ada jinggal, debat, ya, ada bayan, penjelasan, semuanya untuk komunikasi, dzikir, peringatan, tafsir, pemberian kabar gembira, indor, juga peringatan, wa'ad, ya, janji, dakwah, ya, mengajar, itu berarti komunikasi juga, ta'aruf, ya, saling mengenal, itu berarti ada komunikasi, tawasi, saling memberi wasiat, ya, seperti hari ini ada bentuk dakwahnya, ada bentuk tawasinya, samping juga ta'aruf, ya. Kemudian tabligh, ya, menyampaikan, dan juga irsyad, memberi petunjuk. Ini kata-kata dalam Al-Quran yang punya arti. Di situ ada unsur komunikasinya. Ternyata banyak ya Bapak Ibu. Nah ini pentingnya kita memahami komunikasi. Jadi menunjukkan bahwa dalam Islam ya, komunikasi ini sangat luas dan beragam bentuknya. Jadi kalau disimpulkan sih, setidaknya kita tidak lepas dari 4 hal dalam Muhammadiyah ini. Pentingnya kita berkomunikasi, terlebih di AUM seperti Unibus yang sudah besar ini. Ada unsur tabligh, ya, menyampaikan, ada unsur dakwah, mengajak, ada unsur amal ma'ruf nahi munkar, mengajak orang baik, mencegah kemungkaran, dan ada unsur menjadi ukhuwah, ya, silaturahmi ukhuwah. Nah ini juga komunikasi. Itu pentingnya kita memahami komunikasi ya, yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.
Ibu bapak yang kami hormati, jadi kalau secara globalnya fungsi komunikasi ini berbagai macam ya. Ada yang sifatnya komunikasi untuk penyampaian informasi, ya, bagaimana kita mengumumkan ya itu informasi bisa lewat tertulis, bisa lewat tulisan secara langsung. Ada komunikasi untuk meyakinkan, ada mengingatkan, untuk memotivasi, untuk sosialisasi, untuk bimbingan, ya, ibu bapak yang membimbing mahasiswa, itu kan komunikasi juga, kepuasan spiritual dan hiburan. Ini komunikasi berbagai macam fungsinya. Nah, jadi pertanyaan, kenapa harus pakai ada Islamnya? Ya, ini secara cepat saja bahwa kita disuruh oleh Allah masuk Islam itu secara kafah. Jadi bukan hanya ritualnya saja kita Islam, tapi hablum minannasnya juga harus Islami. Ya, jangan sampai sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi kalau komunikasi dengan orang lain itu selalu menyakitkan. Jadi ini berarti tidak Islami. Ya. Jadi bukan hanya hablum minallah, hablum minannasnya juga harus Islami. Jadi berislam itu termasuk dalam hal tata cara kita berbicara dan berkomunikasi. Nah sekarang kita masuk intinya Bapak Ibu. Inti dalam prinsip berkomunikasi. Di Unimus sudah ada fakultas komunikasi belum? Belum ya? Rencana ya Pak? Iya. Jadi ini mengawali, belum ada fakultas komunikasi, sudah dapat kuliah. Mudah-mudahan nanti ada fakultas ilmu komunikasi Prof. Ya. Ini penting ya, karena kita setiap hari kan berkomunikasi ya, jadi perlu ada ilmunya. Nah Quran itu sudah memberi rambu-rambu Bapak Ibu, bagaimana kita seorang muslim ya itu berkomunikasi. Ternyata Al-Quran sudah memberikan prinsip-prinsipnya. Ya, prinsip untuk berkomunikasi itu apa? Yang pertama, qaulan sadida. Jadi qaulan sadida itu artinya jika kita berbicara, berkata, ya, itu hendaknya berkatalah yang benar dan jujur. Ya, benar dan jujur. Berarti Islam itu sudah jauh-jauh hari melarang kita untuk ya bicara, melarang untuk berbicara yang bohong, yang manipulatif. Ya kalau bahasa medsos ada bohong. Jangan sampai kita bicaranya bohong, tidak benar, tidak jujur. Nah, tadi di antara ayat yang saya baca di pembukaan surat Al-Ahzab 77. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang beriman, berkatalah dengan perkataan yang benar atau jujur. Ya, ternyata Islam sudah menekankan kejujuran dalam berkata. Ada juga dalam surat An-Nisa 9 ya. Wa liyahsalladina ladallahum min khalfihim dzurriyyatan ya'afafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Di penghujung ayatnya ada berkatalah, bicaralah dengan bicara yang benar. Luar biasa. Sebelum ada undang-undang ITE apa ITE? Undang-undang ITE. Ya. Informasi transaksi elektronik. Ini Quran sudah memberi prinsipnya untuk bicara yang benar, tidak boleh bohong. Yang kedua, prinsip Islam yaitu qaulan ma'rufan. Kalau bicara itu ada dengan perkataan yang baik, yang menyenangkan, ya. Tidak menyakiti perasaan. Ya. Bahkan ini ada perbandingan. Al-Baqarah 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha. Perkataan ma'ruf yang baik
Dan pemberian maaf itu lebih baik daripada orang bersedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Ya Allah Maha Kaya lagi makin nyambung. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu didatangi orang proposal minta bantuan belum bisa membantu, ya jawablah dengan kalimat yang baik. Jangan sampai ya Ibu Bapak ada orang minta kemudian kita kasih lalu kita ngomong yang menyakitkan, dasar kamu kerjanya minta-minta. Nah ini bisa membatalkan pahala sedekah ya. Ini qaulul ma'ruf. Kemudian yang ketiga, qaulan baligh. Ya. Jadi dalam An-Nisa 63 penghujung ayatnya wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligh. Jadi berkatalah dengan perkataan yang membekas pada jiwanya, ya, yang efektif, yang terang, yang jelas, yang tepat sasaran. Jadi kalau bicara itu jangan yang multi tafsir, ya. Apalagi para pimpinan. Ya saya di Tegal diamanati ketua BTN dan juga wakil satu Basgas Kabupaten Tegal. Ini berurusan dengan banyak orang. Jadi kalau pimpinan ditanya sesuatu, kemudian jawabannya ini tidak jelas, ini bisa bahaya. Apalagi multi tafsir. Sebenarnya boleh atau enggak? Ya boleh, boleh enggak. Misalnya jawabannya nggak jelas. Ini bahaya. Kalau belum pasti mendingan ya jawabannya menunggu keputusan gitu saja. Qaulan baligh. Jadi jelas, mudah dipahami, efektif, tepat sasaran, membekas di hati. Qaulan baligh. Kemudian prinsip Islam selanjutnya dalam komunikasi itu qaulan mansura. Qaulan mansura itu bicaralah yang mudah dipahami. Ya, Ibu Bapak bicara di dunia kampus tentu harus pembicaraan yang ilmiah, yang rasional, masuk akal. Ya, kemudian bahasanya ilmiah. Ya. Tapi kalau kita di hadapan para orang-orang yang maaf, orang desa, pendidikannya rendah, ya kita harus sesuaikan yang mereka paham. Jangan pakai bahasa kampus. Ya. Maka kata di pimpinan Muhammadiyah ini tidak semua bisa berdakwah di akar rumput. Ya. Kenapa? Karena banyak pimpinan yang misalnya di kampus ya Prof. Sehari-hari di kampus, di dunia yang ilmiah, yang nasional. Maka ketika keranting, ke desa, cabang, ya, nggak nyambung. Ya. Banyak jamaah ngomong apa sih? Ya, bahasanya bahasa yang susah dipahami. Ya, termasuk kita bicara dengan anak itu juga harus pakai bahasa yang mudah dipahami anak. Ya, beda kalau bicara dengan dunia ilmiah. Nah, sekedar ini informasi Bapak Ibu. Hasil penelitian ada sebuah tesis, ini orang Arab yang meneliti. Ternyata Pak, di Al-Quran komunikasi antara orang tua dengan anak, ya, itu ditemukan jumlah ayatnya itu ada 17 ayat. Ya, saya ulangi lagi, komunikasi orang tua dengan anak itu total ayatnya ada 17. Dari 17 itu ternyata 14 ayatnya itu adalah komunikasi ayah dengan anak. 2 ayat itu ibu dengan anak, dan 1 ayat menyebut kedua orang tua. Ternyata apa pelajaran pentingnya ini untuk kita para bapak-bapak ya? Ternyata di Quran itu yang harus lebih banyak komunikasi kepada anak itu justru bapaknya Pak. Ya Pak. Sementara ini yang paling banyak siapa?
ibu ya Pak. Seakan-akan urusan anak itu urusan ibu. Bapak itu yang penting apa? Kerja, cari duit, yang ngoni, yang kasih uang. Pokoknya segala urusan anak itu urusan ibu. Nah kalau dikaitkan dengan jumlah ayat Al-Quran, ternyata dari 17 ayat dialog orang tua dengan anak, yang 14 itu adalah ayat dengan anak. Ada Nabi Yakub dengan anaknya, Yusuf dan saudaranya, Ibrahim dengan anaknya, ya, Ismail, Ishak, kemudian Luqman dengan anaknya, ya itu seorang bapak-bapak semua, ya. Yang ibu itu Maryam, kemudian ibunya Musa, hanya dua. Nah ini yang menjadi pelajaran sering oleh para ahli parenting, di bapak-bapak ibu yang kadang ikut parenting itu sering mendapat sindiran. Ya kita para kaum bapak-bapak itu disebut bapak bisu, ayah bisu, ya, ayah bisu. Jadi ayah bisu itu kita para ayah yang cara komunikasi dengan anak, ya seakan-akan urusan anak hanya urusan ibu saja. Nah ini tentu kita harus rubah pandangan itu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, jadi bicara dalam Al-Quran ada prinsip masyhur, ya harus mudah dipahami. Termasuk kalau kita dengan anak-anak pakai bahasa yang dipahami anak-anak. Selanjutnya kaulan kalimah. Ya di Quran itu menyebut prinsip komunikasi itu hendaknya kaulan kalimah, yaitu pakai ucapan yang memuliakan, ya, yang mudah, ya, yang terutama kalau di ayatnya ini kaitan dengan orang tua. Nah, surat Al-Isra 23 ini kaitan kita ya untuk berkata dengan waqul lahuma qaulan karimah, berkatalah kepada keduanya yaitu orang tua kita dengan perkataan yang karimah, yang penuh kemuliaan, karim. Nah ini juga sering kadang dilanggar oleh kita ketika orang tua kita sudah sepuh, ya. Orang tua yang sudah sepuh, gaya dengarnya, gaya pahamnya sudah turun. Ini bahkan anak yang tidak pernah ngaji, tidak paham agama, itu membentak orang tua. Nah, maka larangannya sangat jelas di sini. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan jangan kau membentak keduanya. Tapi berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Ini untuk kita yang masih punya orang tua, ya, harus berhati-hati. Ya, qaulan karimah ini perintah Allah. Ya, walaupun berkata-kata harus diulang, ya, masih belum tahu, ya kita harus sabar. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, qaulan layyinah. Quran menyebut prinsip komunikasi itu hendaknya dengan qaulan layyinah, yaitu perkataan yang lemah lembut, ya. Jadi ini kisah dalam surat Al-Fatihah ini kisahnya Nabi Musa. Wa lahu qaulan layyinah la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua. Di sini adalah Musa dan Harun, ya, kepadanya yaitu Fir'aun, qaulan layyinah, dengan kata-kata yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, ini strategi komunikasi yang penting ketika kita berhadapan dengan orang yang punya kekuasaan. Ya, ya ini contoh saja ini di
hadapan Bapak Ibu ada Pak Rektor yang punya kekuasaan tertinggi di Unimus. Jika ini contoh saja, jika ada karyawan Unimus ingin menyampaikan sesuatu, kemudian pakai strateginya komunikasi yang salah, ngomongnya kasar, keras, tidak sopan, ya, maka Pak Rektor sangat mudah ya, mengusir, udah, nggak usah masuk sini, nanti kamu saya pecat. Itu bisa jadi seperti itu ya. Tapi insya Allah Pak Mas ingat. Tapi artinya apa Bapak Ibu? Al-Quran mengajarkan kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih berkuasa, apalagi Fir'aun, seorang tirani yang kejam, maka Allah perintahkan pakai pendekatan qaulal layyina, yaitu perkataan yang lemah lembut. Karena apa? Bisa jadi dengan lemah lembut itu Fir'aun menjadi sadar, menjadi takut. Dan ada yang bandingkan juga ya, dalam surat Al-Hajj 25-28 itu doanya Nabi Musa ya, ketika akan bicara menghadapi Fir'aun yang kejam itu, doanya sudah terkenal. Ini sering dibaca oleh para mubalik atau orang yang akan bicara dan di hadapan orang lain. Doa Nabi Musa yang terkenal, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini doa yang sangat penting ternyata. Kenapa Bapak Ibu? Pelajaran pentingnya di sini apa? Nabi Musa itu tidak langsung memohon kepada Allah dimudahkan urusan. Mau dimudahkan urusan itu urusan kedua. Tapi yang pertama diminta prioritasnya apa? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Jadi orang ketika sudah lapang dada Bapak Ibu, itu orang sudah siap menerima apapun yang akan terjadi. Orangnya akan lebih tenang menghadapi tekanan. Termasuk Nabi Musa yang dihadapi itu Fir'aun yang kejam. Maka Nabi Musa itu mohon kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Orang ketika sudah lapang dada itu, dia akan lebih tenang, dia lebih siap menghadapi berbagai tekanan. Kalau bahasa psikolognya itu resilience emosional, punya ketahanan yang menghadapi berbagai macam tekanan. Itu penting Bapak Ibu, termasuk kita yang punya tanggung jawab ya, menjadi pimpinan, menjadi dosen, menjadi rektor, wakil rektor, dekan ya. Itu Rabbi shrah li sadri, lapangkanlah dadaku, supaya tidak mudah emosi, supaya tidak mudah putus asa, supaya bisa menerima ilmu yang kita dapatkan. Karena orang kalau dadanya sempit, dengerin pengajian itu susah masuknya Pak. Ya, apalagi yang ngasih pengajian anak muda. Ya. Mungkin dialognya ngomongin wong Tegal, Pak Jumain. Tadi Pak ini tadi saya ngobrol, Pak Jumain. Ini kata yang kita undang orang Tegal, undang orang Semarang. Ini malah orang Semarang undang orang Tegal. Ternyata Pak Rektornya orang Tegal. Ya, jadi ada unsur Tegalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini nikmat kalau kita bisa komunikasi dengan baik, memakai prinsip Islam, komunikasi menjadi harmonis, terhindar dari konflik. Ya. Jadi kadang konflik itu terjadi bukan antara benar dan salah. Saya pengalaman menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, ini dulu aktif dengan Mas Somad Suprapto, Mas Jumai, ya, pernah jadi ketua pemuda Muhammadiyah Tegal. Dia pernah menjabat sekretaris PBN, bendahara PBN, sekarang ketua PBN. Itu saya amati dalam berorganisasi itu,
konflik itu kadang terjadi bukan antara salah dan benar, tapi antara benar dan benar yang komunikasinya gagal. Ya. Apalagi pimpinannya itu tidak menjadi mediator antara yang kubu A kubu B. Nah, ketika saya jadi pimpinan ini, saya berusaha, ini Pak Bukhari menjadi saksi. Saya tekankan bahwa kita Muhammadiyah tidak akan bisa maju jika kita gagal dalam 3K, yaitu apa? Komunikasi, koordinasi, konsolidasi. Ya. Jadi kalau komunikasinya gagal, ya, bisa gagal semua. Konflik bisa berlarut-larut. Ya. Bahkan akhirnya terjadi friksi, kubuan yang ini tidak kondusif. Padahal ketika yang berkonflik itu bisa jadi benar yang dikatakannya, dan di satu sisi itu juga benar. Ya. Nah, ketiga menyampaikan, mengkomunikasikan bahwa ini antara benar dan benar, ini harus ada pilihan yang kita putuskan. Dan bagi yang merasa tidak dipilih, ya, pendapatnya tidak menjadi keputusan, kita beri besar hati, jangan sampai direndahkan, ya, bahwa ini bukan salah dan benar, tapi ini karena harus ada pilihan, ya, dan pilihan itu mungkin bisa tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ini kenapa komunikasi penting menghindari konflik. Ya, saya pikir Bapak Ibu di pekerjaan juga kadang menghadapi situasi seperti itu. Kemudian komunikasi Islam itu bisa membawa ketentraman karena tidak ada dusta. Tidak ada dusta di antara kita. Kalau benar bilang benar, salah bilang salah. Ya, tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian meningkatkan ukhuwah persaudaraan, insya Allah akan lebih kuat. Utimus akan solid, ya, ukhuwahnya kuat jika komunikasinya bagus. Itu ya Prof. Ya, insya Allah Profesor Pasuhi juga orang yang sangat terbuka, ya, sangat humble, ya, bisa diajak bicara. Nah, itu kadang ciri dari pimpinan Muhammadiyah. Saya merasakan sekalipun saya bukan daerah, ketika bertemu dengan para petinggi PP Muhammadiyah, profesor, ya, termasuk Profesor Abdul Mukti yang sekarang jadi menteri, itu kalau ketemu ya egaliter, kita komunikasi biasa saja, tidak ada merasa saya menteri, saya pusat, ada daerah. Nah, tidak ada. Jadi ukhuwah terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, ini nanti dipesan oleh wawancara, pengajian jangan lama-lama, ya. Pengajian itu yang penting intinya, bukan lamanya, betul ya, Mas? Ya. Karena ada pengajian yang lama, tidak ada isinya, Pak. Kalau ini ada isinya apa? Banyak, alhamdulillah. Jadi saya nggak sia-sia dari kecil, Prof. Nah, ini pesan Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Jadi kita ini dianggap sebagai muslim yang baik kalau lingkungan sekeliling kita ini merasa aman dengan keberadaan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kategori ya makruh, ya. Karena manusia kan ada orang yang kategori wajib, ya, sunnah, makruh, haram. Ya, ini penggolongan manusia. Ada yang wajib. Kelompok manusia yang kehadirannya itu betul-betul dibutuhkan ada. Ya, pokoknya kalau nggak ada orang ini, pengajian nggak jalan. Kalau nggak ada ini, acara tidak akan sukses. Ini orang wajib. Biasanya ada dalam sebuah lingkungan itu ada orang yang hukumnya wajib ada. Ada orang sunnah. Orang sunnah ini kategori
ya ning apik, ya ning anak ya apik. Alhamdulillah wong anak, jadi acaranya lebih meriah. Itu orang suka. Ada yang makruh. Makruh itu dianggap kuwi apik lata. Bahasa Tegalnya lata. Di sini lata. Orang-orang. Jadi lebih baik gak ada orangnya. Ya. Nah, yang paling bahaya itu kalau sampai kita level orang haram. Ya haram itu pokoknya didoakan mudah-mudahan cepat mati. Ya, mati orangnya atau mati karirnya. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, itu pesan Nabi yang terakhir kaitan komunikasi. Ini ingat, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Ya, hendaknya kita bicara yang baik atau diam. Maka sebagai kalimat penutup, bicara itu ada unsur 3B yang harus kita jaga. Pastikan B yang pertama benar, B yang kedua baik, B yang ketiga bermanfaat. Ya, di masa medsos sekarang ini sudah banyak korban orang yang tidak bisa menjaga komunikasi, kena kasus penjara, kena kasus ITE, ya, kasus konflik yang berkepanjangan gara-gara bicara baik secara lisan ataupun postingan. Demikian Bapak Ibu, ya, karena waktu sudah habis, saya cukupkan sekian. Ya, burung negara, ya, burung nuri, itulah nama-nama burung. Izinkan undur diri, lain waktu kita sambung. Demikian. Mungkin saya ingin kasih pantun buat Pak Mas Ruhi. Apa Prof? Pantunnya. Pagi-pagi makan nasi. Gak ada yang cakep ya. Nanti Pak, nanti saya sudah ngarang Pak Mas Ruhi. Nah, jadi daripada lupa. Nanti ini sebagai penutup Mas. Orang Indonesia suka makan nasi. Minumnya minum yang manis. Marilah kita jaga komunikasi agar hidup kita romantis dan harmonis. Ini buat Pak Mas Ruhi. Ke toko buku membeli kamus. Harga diskon hanya 100. Terima kasih kepada Rektor Unimus. Silaturahmi jangan sampai putus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan Ibu, mari kita beri close sekali lagi untuk Bapak Kiai Haji Abdul Hamam. Baik, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak